Saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kekhilafan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Terima kasih, mohon doanya. Permintaan maaf karena bikin resah masyarakat. Itulah yang disampaikan selebgram Rachel Fenya pada Kamis malam setelah hampir 9 jam diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Rachel Fenya, kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Harinisa diperiksa penyidik terkait dugaan kabur dari kewajiban karantina sepulangnya dari Amerika Serikat 17 September lalu. Ya, kita ada sekitar, saya sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya, dan sebagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya. Setelah pemeriksaan ini, polisi akan melakukan gelar perkara. Jika terbukti melanggar aturan, Rachel Fenya bisa terancam hukuman 1 tahun penjara. Kejadian tanggal 17 September yang lalu, adanya dugaan yang bersangkutan tidak karantina. Ya, makanya laporan polisi sudah ada. Dugaan persangkaan pasalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang kekarantinaan. Pasal 93, kalau wabah penyakit pasal 14. Ancamannya adalah 1 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan, diduga ada 2 anggota TNI yang membantu Rachel dan 2 rekannya kabur dari karantina. Seorang anggota TNI bertugas di bandara berinisial FS dan seorang lagi bertugas di Wisma Atlet Pademangan berinisial IG. Atas perintah Panglima TNI, keduanya kini dinonaktifkan dari Komando Tugas Gabungan Terpadu. Hasil penyelidikan yang sedang berjalan, ditemukan lagi ada kerjasama 1 oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Inisialnya siapa, Pak? Untuk inisial IG. Ya, jadi itu emang mereka itu satu shift waktu itu atau satu grup? Bukan satu grup ya, mungkin ada permintaan tolong atau bagaimana. Nah, dari Satgas Bandara kemudian ke Satgas di Pademangan. Yang kemarin-kemarin belum ada. Jadi memang kita jujur ya, dari Kogas Gapat ini merasa kecolongan. Ya, dengan adanya tindakan dari oknum yang dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran non prosedural yang seharusnya. Berhak untuk memeriksa oknum prajurit TNI ya dari polisi militer, baik di tiap-tiap angkatan. Sebelum diperiksa, Rachel Fenya sempat mengklarifikasi isu yang beredar lewat kanal YouTube BW Boy William. Ia berdalih kabur dari karantina karena ingin bertemu anak-anaknya dan bukan karena merayakan ulang tahunnya di Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jika merujuk aturan yang berlaku pada 17 September, pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia wajib melakukan karantina minimal 8 hari dan Rachel Fenya tidak termasuk golongan yang berhak dikarantina di Wisma Atlet Pademangan. Tindakan kabur dari karantina sangat membahayakan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Karantina sepulang dari luar negeri penting untuk mencegah penyebaran varian mutasi COVID-19 yang berbahaya di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus dugaan kabur dari kewajiban karantina selebgram Rachel Fenya, saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus di Mapolda Metro Jaya. Ihsan, jadi sampai kapan polisi akan melakukan gelar perkara kasus ini? Iya, Pak Skalis, setelah dilakukan pemeriksaan selama 9 jam dari pukul 14 siang hingga pukul 11 malam Kamis kemarin, pihak kepolisian sejauh ini masih memeriksa ataupun menggali keterangan dari para saksi lainnya. 3 saksi ataupun 3 terperiksa kemarin sudah diperiksa
Di antaranya adalah Rahel V-nya dan juga kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Hairunisa yang dicecar dengan 35 pertanyaan oleh penyelidik Polda Metro Jaya. Dari keterangan para terperiksa inilah polisi nanti akan melakukan langkah hukum lebih lanjut sebelum menyelesaikan dan juga melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka apabila memang benar ada tindak pidana yang dilakukan terduga ataupun terperiksa Rahel V-nya bersama dua rekannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan tuntutan yang bisa dijerat kepada ketiga terperiksa kemarin ini adalah tuntutan penjara 1 tahun penjara karena melanggar 2 pasal, di mana ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Kami belum mendapat informasi kapan pihak Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara. Sejauh ini pihak Polda Metro Jaya masih akan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Paskalis. Nah, Ihsan, ini sebenarnya diduga bukan pertama kalinya Rachel V-nya ini kabur dari karantina setelah dia pulang dari luar negeri. Nah, dari penyelidikan warganet, kita lihat di media sosial, lewat unggahan media sosialnya juga, Rachel V-nya ini diduga tidak karantina ketika beberapa waktu lalu pulang dari Dubai. Nah, apakah polisi juga akan menyelidiki kasus ini atau dugaan adanya kelompok mafia karantina? Terkait dengan mafia karantina, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran mengatakan sudah menyebut tentang dugaan adanya mafia karantina di sini dan ia mengatakan pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas dan juga ia berjanji tidak akan pandang bulu terhadap siapa saja yang diduga terlibat dengan kasus mafia karantina di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kita melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kodam Jaya juga mengatakan sudah ada 2 anggota TNI yang dicopot dari tugasnya di Kogas Gabat karena diduga melakukan ataupun membantu Rahel V-nya dan 2 rekannya ini untuk bebas dari karantina sepulang dari Amerika Serikat. Terkait dengan dugaan lebih dari 1 kali Rahel V-nya lolos dari karantina selesai pulang dari luar negeri ini memang jadi ramai di media sosial. Setelah sebelumnya diduga lolos dari karantina sepulang dari Amerika Serikat, ia juga diduga lolos dari karantina seusai pulang urusan pekerjaan di Dubai, Paskalis dan saudara. Ini juga yang masih diselidiki dan pihak kepolisian sejauh ini mengatakan seluruh dugaan masih akan diselidiki, sejumlah saksi juga masih akan diperiksa untuk memastikan seperti apa sebenarnya kronologis dan juga pihak-pihak yang diduga terlibat terkait dengan lolosnya Rahel V-nya dan rekannya dari karantina yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Dari pihak Satgas ID juga mengatakan bahaya dari lolosnya karantina sepulang dari luar negeri ini juga besar karena diduga kasus seperti Rahel ini bisa menyebabkan gelombang ketiga bahkan. Ia mengatakan kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada Maret 2020 lalu, dari mana asalnya virus corona masuk ke Indonesia dan hingga jumlahnya mencapai 4 juta kasus hingga saat ini. Apalagi Amerika Serikat salah satu negara yang juga memiliki angka COVID yang cukup tinggi di dunia. Apalagi Rahel V-nya melakukan perjalanan di Amerika untuk waktu yang cukup lama. Ia melakukan perjalanan dari tanggal 1 September lalu hingga akhir September. Hingga akhirnya dibutuhkan karantina yang harus dilakukan selama 8 hari di Indonesia. Paskalis. Terima kasih Ihsan Sitorus melaporkan perkembangan terkini kasus Rahel V-nya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita akan beralih ke